Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarul ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membaca dari kitab dari Ma'na la ilaha illallah. Dari kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi rahimahullahu taala. Dan buku ini ada atau dari Ma'na la ilaha illallah itu ada beberapa tulisan beliau rahimahullahu taala ya. Kita ambil sekarang dari tulisan yang ringkas yang berisi tentang makna kalimat ini secara ringkas, kemudian beliau terangkan syarat-syaratnya. Jadi nanti ada dua pembahasan yang akan kita kaji di sini ya. Ada penjelasan makna la ilaha illallah, dan yang kedua akan diterangkan tentang syarat-syarat la ilaha illallah itu. Baik. Itu dari pembahasan yang kita akan kaji. Dan juga ada buku beliau yang lainnya. Sama judulnya juga dari Ma'na la ilaha illallah. Hanya dia agak sedikit panjang. Beliau terangkan dari Ma'na la ilaha illallah, ada juga syarat-syaratnya. Dan juga beliau terangkan di situ dari syubhat-syubhat. Ya. Dari kaum musyrikin yang mereka munculkan di masa itu. Tapi dari sini tidak bahas ya masalah syubhat-syubhat. Ya mungkin itu akan dibahas nanti di waktu yang lain atau di kitab-kitab yang lain. Insyaallah taala. Kita fokus di sini nanti pembahasan dari makna la ilaha illallah dan syarat-syaratnya. Dengan itu nanti kalimat syahadat la ilaha illallah akan tegak dan nanti akan bermanfaat. Masalah syubhat-syubhat, hal-hal yang rancu dalam memahami makna itu akan kita singgung insyaallah taala sedikit nanti di sela-sela pembahasan. Baik. Jadi sebelum kita masuk di pembahasan buku ini, kita akan terangkan dari beberapa pendahuluan ya. Jadi pendahuluan yang pertama, dari sudah kita terangkan dari gambaran tentang seputar tulisan beliau dari penulis ini tentang la ilaha illallah. Ya, tentang masalah tadi sudah kita bahas ya. Ada dua yang kita ketahui, ada yang ringkas, ada yang sedikit agak panjang. Kita fokuskan dulu hari yang ringkas saja, bukan pada hal yang panjang kita bahas. Nah, baik. Ya. Itu kan diterangkan di judul bukunya, Ma'na la ilaha illallah. Ma'na kan sudah bahasa Indonesia ya. Itu makna. Adapun kalimat la ilaha illallah nanti kita akan terangkan dari uraian beliau rahimahullah taala dari kandungan dari mana kalimat ini. Ya, dan mungkin dari kita juga kadang mungkin sebagian ada yang sudah paham dari kandungan ringkas dari kalimat la ilaha illallah ini. Ya. Baik. Adapun gambaran global buku ini bisa kita lihat di situ ya. Dari halaman pertama misalnya, di situ dia akan terangkan tentang mana la ilaha illallah. Itu di masalah pertama. Ya, secara ringkas. Dan di masalah yang kedua beliau akan terangkan ayat-ayat. Ini masalah kedua, masalah ketiga ya. Beliau akan bawakan situ ayat-ayat yang menjelaskan dari tafsir la ilaha illallah itu.
Ya. Dan masalah yang keempat, nanti beliau masuk di situ mulai menerangkan syarat-syarat dari la ilaha illallah. Syarat yang pertama di situ ya, beliau akan terangkan tentang ilmu. Masalah yang kelima beliau akan terangkan syarat yang kedua tentang apa? Penerimaan. Masalah yang keenam beliau akan terangkan pada kita syarat yang ketiga tentang ikhlas. Ya. Antara syarat dari kalimat ini dia harus ikhlas. Kemudian syarat yang keempat beliau terangkan di masalah yang ketujuh tentang mahabbah, kecintaan. Ya. Syarat juga ya. Dari syarat la ilaha illallah. Kemudian di masalah yang kedelapan beliau akan terangkan kepada kita dari keharusan syarat yang keempat tadi itu. Ini beliau akan terangkan sedikit dari keharusannya. Ya. Dari syarat yang keempat. Baik. Kemudian masalah yang kesembilan beliau akan terangkan kepada kita dari keharusan yang kedua dari syarat yang keempat, masih berkaitan dengan syarat yang keempat. Yaitu apa tadi? Al-mahabbah, kecintaan. Nah. Di masalah yang ke-10 beliau akan terangkan kepada kita nanti tentang syarat yang kelima dari la ilaha illallah. Syarat yang kelima dari la ilaha illallah yaitu al-inqiyad. Ada keterikatan ya. Baik. Di masalah yang ke-11 beliau akan terangkan kepada kita syarat yang ke-6 dari kalimat la ilaha illallah yaitu tentang masalah al-yakin. Ya, keyakinan. Kemudian masalah yang ke-12 beliau akan terangkan kepada kita dari syarat yang ke-7 yaitu as-sidq. Nah, dia jujur ya, tulus dalam mengucapkan kalimat tauhid ini. Masalah yang ke-13 beliau akan terangkan kepada kita kesimpulan dari mana la ilaha illallah. Ya. Masalah yang ke-14 beliau akan terangkan kepada kita juga dari kesimpulan dari syarat la ilaha illallah. Ini 14 masalah ya yang kita akan terangkan insyaallah taala dari pembahasan buku ini. Ya. Jadi beliau tadi sudah tergambar ya. Di awal buku beliau akan terangkan dari mana la ilaha illallah secara ringkas. Beliau terangkan dalil-dalilnya, ada 2 ayat. Setelah itu beliau terangkan mulai masuk di syarat-syarat. Ya, sampai 7 syarat beliau terangkan ya. Walaupun nanti akan kita tambah syarat yang ke-8 insyaallah taala. Ya. Kemudian di masalah 2 masalah terakhir kita sudah terangkan tadi, situ ada kesimpulan. Dari mana la ilaha illallah? Kesimpulan masalah yang pertama ya, dari mana la ilaha illallah. Kemudian masalah yang terakhir tadi yang ke-14 beliau akan terangkan situ kesimpulan dari syarat-syarat la ilaha illallah. Baik. Ini gambaran global buku yang kita akan kaji insyaallah taala. Ya. Itu buku yang kita akan bahas ya. Jadi sudah tergambar tadi bagaimana dari gambaran global buku ini. Adapun masalah yang kedua atau dari pendahuluan yang kedua sebelum kita masuk di pembahasan buku. Nah, kita akan terangkan dari biografi ringkas penulis rahimahullah ta'ala. Ya, segera ini sudah sering kita baca dari biografinya ya. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman. Ya, At-Tamimi An-Najri rahimahullah ta'ala. Nah, dari ulama-ulama yang dikatakan pembaharu dari umat ini. Beliau memperjelas kembali dari ajaran Islam yang sebenarnya yang sudah mulai hilang di masa itu, dicampur oleh kesyirikan, oleh bid'ah dan khurafat, dipahami ya? Nah, ini dari uraian beliau. Jadi beliau kembali memperterang kembali, memperjelas dari Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dikatakan beliau sebagai pembaharu, itu bukan beliau bawa ajaran baru ya,
sebagaimana yang disangka oleh orang-orang. Beliau kembali menampakkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah mulai terkaburkan di tengah manusia ketika itu karena adanya kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Baik. Itu dari makna pembaharu, al-mujaddid. Dan setiap 100 tahun itu Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan orang-orang yang dikatakan al-mujaddid umat ini. Memperbaharui agama Allah Subhanahu wa taala, menampakkan kembali keislaman yang benar. Itu setiap 100 tahun diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau rahimahullah taala itu hidup di abad yang ke-12 ya. Itu ada tanggal atau bukan tanggal ya, tahun kelahiran beliau di judul buku ini. Di 1115 Hijriah beliau lahir dan wafat di tahun 1206 Hijriah. Jadi umur beliau sekitaran 91 tahun. Rahimahullah taala. Ya. Baik. Adapun di bidang fikih, beliau sebagaimana para ulama di Najd ketika itu, kebanyakan mereka itu memegang fikih Hambali. Memegang fikih Hambali. Ya kalau kita kan di Indonesia ini madhabnya apa? Syafi'iyah. Gitu ya. Itu di bidang fikih ya. Di bidang fikih. Nah. Adapun di bidang akidah, dimaklumi ya, beliau adalah bermadhab as-salaf, akidah as-salaf. Sama dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i juga seperti itu. Madhab mereka adalah madhab as-salaf. Ya. Tapi kadang di masalah-masalah fikih, itu kadang sebagian ulama ada yang mengambil madhab-madhab yang sudah diterangkan tadi itu. Ya. Baik. Dan itu tidak ada masalah ya, kalau dinisbahkan kepada cara belajar fikih itu. Dia bersandar kepada satu madhab dulu, baru dia kadang pindah kepada madhab yang lain untuk memperbandingkan. Nah. Baik. Dan biografi beliau rahimahullah ta'ala itu sangatlah panjang. Ada yang menulis dari para ulama kita. Jelas dari biografi beliau sudah sering kita baca ya. Beliau kan belajar, itu dididik oleh kakek beliau, yaitu Syekh Sulaiman bin Ali An-Najri rahimahullah. Ayah beliau juga seorang ulama, ya, seorang qadhi, paman beliau. Nah, jadi beliau itu tumbuh memang di di madrasah ilmu agama, sehingga beliau bisa hafal Al-Quranul Karim ketika belum sampai 10 tahun, rahimahullah ta'ala. Jadi ini kebiasaan para ulama seperti ini ya. Itu banyak para ulama ya. Mereka itu biasanya di masa kecil mereka menyelesaikan Al-Quran dulu sampai 30 juz. Baru belajar ilmu-ilmu yang lain. Ya. Itu kalau dia masih kecil. Kalau kita kan sudah dewasa, mau hafal dulu 30 juz terlambat nanti. Ya, umur sudah lewat. Jadi memang caranya supaya kita bisa bagus belajarnya, ya kita jamak semuanya, jalan satu kali. Hafal Al-Quran sedikit-sedikit, pelajaran yang lain juga jalan. Dari akidahnya misalnya, atau fikihnya, atau bahasa Arabnya misalnya, atau tajwidnya misalnya, ya itu jalan, tapi sedikit-sedikit. Dan banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Itu diantara dari metode ulama di masa dahulu ya, sampai di masa sekarang. Cara belajar mereka seperti itu. Nah, setelah mereka hafal Al-Quran, baru mereka mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang kadang mereka tidak dapatkan di rumahnya, di negerinya. Mereka berpindah ke negeri-negeri yang lain untuk mencari para guru, untuk menimba ilmu yang mereka belum pelajari di tempat mereka masing-masing. Dan itu metode dijalani juga oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Ya, sampai beliau dimudahkan oleh Allah untuk berdakwah, dan beliau didukung oleh pemerintah ketika itu untuk mendakwakan tauhid dan memberantas dari kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Ya.
Dan ini merupakan dari cikal bakal berdirinya negara Saudi Arabia di masa itu ya. Karena yang membantu beliau adalah dari keluarga Al Saud. Itulah yang menjadi pemimpin ketika itu yang bekerja sama dengan Syekh rahimahullah taala ya sebagai mufti yang memberi fatwa ketika itu di negeri itu. Nah, berjalan sampai di masa kini ya. Nah, dari silsilah mereka ya, kalau di mufti Saudi Arabia itu dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Demikian pula di kalangan para raja dari keturunan Muhammad bin Saud tadi itu. Baik. Itu yang berjalan sampai hari ini di negeri Saudi. Baik. Mungkin dari biografi ringkas dari biografi ringkas dari penulis rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman An-Najri rahimahullah taala. Baik. Ini sudah dua pendahuluan ya. Sudah dua pendahuluan. Yang pertama tadi gambaran global buku ini, dan yang kedua tadi sudah kita terangkan dari biografi ringkas penulis rahimahullah taala. Baik, kemudian kita masuk di pembahasan buku. Baik, sedikit ya, mungkin masih ada waktu. Ya, di awal buku tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan dari beliau rahimahullah taala ya. Karena kita ambil risalah beliau ini itu di sela-sela buku-buku beliau yang lainnya. Itu digabung oleh beliau. Jadi tambahan dari kita, tambahan Bismillahirrahmanirrahim untuk mencari keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, memulai tulisan dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu sudah sering kita ulang-ulangi ya. Manfaat dari seorang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu diharapkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dia kerjakan, yang dia usahakan, yang dia pelajari itu diberikan kemudahan oleh Allah agar mudah dipahami dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita sudah terangkannya di buku-buku yang lain juga, mana mereka memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan dengan tiga alasan secara global. Pertama, karena mencontoh Al-Quran seluruh surah-surahnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah apa? At-Taubah atau surah Al-Bara'ah ya, surah Bara'ah itu dia tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Dan seluruh surah Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nas, surah-surah pendek itu menggunakan awalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu bukan ayat dari Al-Quran pembuka ya, dari surah Al-Quranul Karim. Kecuali surah Al-Fatihah itu ada silang pendapat di kalangan ulama. Nah, alasan yang kedua dari para ulama kita memulai tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim itu sudah sering kita ulangi ya, karena mencontoh apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau kirim surat kepada para raja ketika itu kan, pada Raja Heraklius, para Raja Kisra, Kaisar, Raja Najasyi, dan selainnya. Itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baru diterangkan di situ dari siapa surat itu dan seterusnya isi surat. Ya. Demikian pula di perjanjian beliau juga seperti di Hudaybiyah ya. Beliau juga memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ini sudah merupakan sunnah para nabi dan rasul. Karena Nabi Sulaiman ketika memulai tulisan atau memulai surat beliau kepada Ratu Saba, itu memulai juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca oleh Ratu Saba ketika itu. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Sulaiman dan padanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian yang ketiga dimaklumi dari memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim itu karena mencontoh apa?
kebiasaan para ulama salaf sebelumnya. Ya. Nah, mungkin dari alasan-alasan kenapa para ulama atau kita menulis buku itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan hukumnya sunnah ya, bukan dari hal yang wajib, dari hal yang sunnah, banyak pahala di situ, keberkahan kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk melihat dari matan beliau rahimahullah taala di sini ya. Kata beliau rahimahullah taala di masalah yang pertama tentang makna la ilaha illallah. Walaupun ini belum kita terangkan mungkin lengkap ya. Kita bahas dulu sekarang dari beberapa masalah di sini. Kata beliau rahimahullah taala i'lam rahimakallah. Nah, anna kalimat al-ikhlas la ilaha illallah. Baik, ini dulu yang kita bahas ya. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya kalimat keikhlasan itulah kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi di sini beliau rahimahullah taala memulai bukunya dengan setelah tadi sudah kita baca judul buku ini, di awal tulisan beliau mendoakan kepada orang-orang yang membaca buku ini, yang mendengarkannya. Ya, i'lam rahimakallah. Ilmuilah atau ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ya. Jadi ini dari dasar ya. Dan ini sering beliau ulang-ulangi juga di buku-buku yang lain. Di buku Ushul Thalatthah juga seperti itu ya. Atau di buku Shalatul Ushul. Ya, atau di buku 4 kaidah itu beliau juga terangkan dari awal pembahasan seperti ini, i'lam rahimakallah. Sekarang apa faedahnya beliau membawakan kalimat ini, i'lam rahimakallah? Nah, di antara faedahnya diterangkan oleh para ulama. Yang pertama, bahwasanya agama itu dibangun di atas ilmu. Ya. Agama itu dibangun di atas apa? Di atas ilmu. Beliau mulai dengan i'lam, ilmuilah. Artinya apa yang kita akan baca ini itu memang ada dasarnya dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an atau hadis, bukan dari perkara yang diada-adakan. Ya, bukan dari perkara yang diada-adakan. Baik. Ini dari faedah yang pertama ya. Maksudnya agama itu dibangun di atas ilmu. Kemudian rahimakallah. Beliau doakan lagi dengan setelah beliau buka dengan kata i'lam, beliau lanjutkan dengan doa rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ya. Di sini ada faedah yang lain lagi, kata para ulama, ya, menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah rahmat. Ya. Ilmu itu adalah apa? Rahmat. Nah, untuk semesta alam. Ya. Sama dengan Nabi kita kan diutus oleh Allah membawa ilmu, membawa Al-Quran. Itu merupakan rahmat untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Jadi ilmu itu adalah rahmat. Ilmu itu adalah apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita bahas juga mungkin di kitabul ilm bagi yang sudah lewat ya. Nah, di antara dari keutamaan ilmu, maksudnya ilmu itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia diselamatkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia diberi ilmu, itu dari ciri Allah merahmati orang tersebut. Nah, merahmati hamba tersebut. Ya. Dan kemudian dari faedah yang ketiga dari kalimat i'lam rahimakallah, ya, di sini diterangkan kepada kita adab dalam menyampaikan ilmu ya. Di antara adab dalam menyampaikan ilmu agama. Dan sebelum dia sampaikan ilmu, dia doakan dulu dari orang-orang yang mendengarkan ilmu tersebut, yang akan membacanya.
Atau kalau di majelis ilmu kan dia hadir, dia doakan dulu. Iya. Dari orang-orang yang hadir. Itu dari adab ya. Dari adab-adab para ulama dalam menyampaikan apa? Ilmu agama. Walaupun dia bukan wajib. Dari hal yang disunahkan. Dari adab-adab dalam menyampaikan apa? Ilmu. Di antara adabnya, dia doakan siapa yang mendengarkan pelajaran itu, atau yang membacanya, atau yang hadir di majelis tersebut, dia doakan dengan apa? Dengan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah juga yang lain, kenapa beliau mulai dengan i'lam rahimakallah? Sudah yang berapa ini? Ya? Tidak, yang keberapa? Adab yang keberapa? Atau adab yang keberapa? Adab yang faedah yang keberapa? Yang keempat ya. Dari yang pertama apa? Ilmu dibangun di atas agama dibangun di atas apa? Ilmu. Baik. Yang kedua tadi apa? Ilmu dibangun di atas rahmat. Dan yang ketiga, ini dari adab-adab ya, seorang guru ya kepada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu atau orang-orang yang mendengarkan dari ilmu tersebut. Baik. Kemudian yang keempat, dari faedah juga kalimat i'lam rahimakallah diterangkan oleh para ulama. Di sana ada hadis ya. Ada hadis yang diistilahkan oleh para ulama dengan hadis musalsal ya, bil awaliyah bir rahmah. Ada musalsal, ada ketersambungan, di mana hadis pertama yang dia dengarkan dari gurunya itu adalah hadis seputar masalah apa? Rahmat. Ya. Dan ini hadis diriwayatkan oleh para ulama dari masa ke masa ya, sampai di masa kini. Itu bersambung sanadnya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana itu merupakan awal hadis yang dia dengarkan dari gurunya. Itulah hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang berahmati itu Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih, akan merahmati mereka juga. Irhamu man fil ard. Di sebagian riwayat yang lain dikatakan irhamu ahlal ardi. Rahmatilah orang-orang yang ada di muka bumi, penduduk bumi. Ya. Yarhamukum man fis sama. Maka Allah yang ada di atas langit akan merahmati kalian. Ini diantara kata para ulama ada hadis yang dikatakan musalsal terkait dari itu. Ya, diriwayatkan dari masa ke masa bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal hadis yang didengarkan dari gurunya adalah hadis itu. Ya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi atau irhamu ahlal ardi yarhamukum man fis sama. Dipaham ya? Ini hadis dari riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi. Ya, dan selainnya diterangkan oleh para ahli hadis. Baik. Maka ini dari faedah-faedah ya, ada 4 faedah bisa diterangkan tadi. Simpulan dari makna i'lam rahimakallah. Ya. Baik. Sekarang beliau terangkan tadi di situ anna kalimatal ikhlas la ilaha illallah. Ini masalah yang berikutnya ya, yang kita akan terangkan dari penamaan dari kalimat la ilaha illallah. Dia dikatakan kalimat keikhlasan. Ya, kalimat apa? Keikhlasan. Karena ciri keikhlasan seorang hamba kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nanti kita akan lewati di syarat-syarat la ilaha illallah. Yang ada nanti di antara syaratnya yaitu apa? Ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara dari nama lain dari kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat keikhlasan. Dan kalimat ini juga punya banyak nama ya. Punya banyak nama. Kita terangkan secara ringkas. Di antara dari nama kalimat juga, kalimat ini juga kadang dia dikatakan dengan kalimat takwa. Kalimat ketakwaan. Ya, ini diterangkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim di surah Al-Fat ayat 26. Surah Al-Fat ayat 26. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyatal jahiliyah
fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa 'alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Tatkala orang-orang kafir itu menjadikan pada hati-hati mereka itu ada kesukuan dari kesukuan suku-suku jahiliyah. Ini dari ciri-ciri orang jahiliyah di masa dahulu kala ya. Mereka bangga dengan suku-suku mereka. Jadi kita jangan bangga ya kalau suku ini itu jadi ciri-ciri orang jahiliyah. Kita semua sama. Ya. Berbeda-beda suku di mata Allah itu sama semuanya. Yang paling bertakwa itulah yang paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan suku. Bukan dengan apa? Suku. Itu dari tabiat orang-orang jahiliyah. Maka tatkala orang-orang jahiliyah ketika itu berbangga-bangga dengan suku mereka, maka fa anzalallahu sakinatah. Maka Allah turunkan ketenangannya pada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman ketika itu. Wa alzamahum kalimat taqwa. Dan Allah ilzamkan kepada mereka kalimat ketakwaan. Ini diantara penafsirannya kata para ulama, itu kalimat la ilaha illallah. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan kalimat itu lebih berhak untuk mereka orang-orang yang beriman. Dan mereka lah yang ahlinya. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan dialah Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Tapi kemudian diantara dari nama juga dari kalimat la ilaha illallah, selain dia dari kalimat ikhlas, kalimat ketakwaan, dan juga dia dikatakan dengan al-urwatul wuthqa. Al-urwatul wuthqa, tali yang kuat. Tali yang kuat. Ini sudah kita baca kemarin ayatnya ya. Di mana di kitab apa? Talqin. Di surah Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Siapa yang kafir kepada tagut dan dia beriman kepada Allah, maka kata Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh kata Allah dia telah berpegang dengan al-urwa al-wuthqa, tali yang sangat kuat. Itulah kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat atau nama yang ketiga ya dari nama la ilaha illallah. Kalimat ikhlas, kalimat taqwa, dan kalimat apa? Al-urwatul wuthqa. Ya. Kemudian diantara dari nama yang lain lagi dari kalimat la ilaha illallah, ya. Kadang dia dikatakan dengan kalimat fariqah bainal kufri wal Islam. Kalimat pembeda antara kekafiran dan keislaman. Ya. Nah, seorang ketika dia masuk Islam, diucapkan kan kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan itu dia masuk dalam Islam. Ya, sedikit lagi ya. Baik. Ini sudah berapa? Berapa penamaan? 4 ya. Baik. Penamaan yang kelima dari kalimat la ilaha illallah, kadang dia dikatakan dengan al-qaulus tsabit. Ya, al-qaul ats-tsabit. Nah, perkataan yang kokoh. Ini diterangkan di surah Ibrahim ayat 27. Nah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah akan kuatkan orang-orang yang beriman. Ya, dengan al-qaul ats-tsabit. Dengan perkataan yang kokoh. Dikuatkan mereka di kehidupan dunia, di sakaratul maut, di alam kubur, dan di akhirat. Itulah kalimat la ilaha illallah. Ya. Dikatakan dia al-qaul ats-tsabit. Baik. Ada lagi beberapa penamaan yang lainnya nanti kita lengkapi insyaallah taala nanti di pertemuan berikutnya ya. Dan ini waktu sudah masuk. Ada yang tanyakan dari pelajaran? Baru berapa tadi itu? Baru 5 ya? Ya. Nanti kita lengkapi insyaallah taala nanti di talim berikutnya. Nah. Ada yang kurang jelas dari pertanyaan dari pelajaran? Sekarang dah ya, kita akhiri majelisnya. Nah, tidak ada orang memaafkan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di malam Jumat lagi ya, di pekan depan insyaallah taala.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.